Hai, selamat datang kembali di channel sebuah tanda tanya. Hari ini kita akan bahas tentang berita terbaru nih, yaitu Timur Tengah yang sedang memanas. Dan lagi-lagi karena perang antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Hari ini kita tidak membahas tentang perangnya, tapi hari ini kita akan bahas tentang dampak dari perang tersebut ke negara kita, yaitu Indonesia. Jadi, perang di Timur Tengah yang semakin memanas ini bukan cuma terkait masalah politik atau militer. Konflik ini sudah membuat pasar minyak global super tegang karena harga minyak naik tajam dan bikin orang di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia ini, ikut merasakan dampaknya. Harga minyak mentah Brent sempat naik sampai level tertinggi lebih dari setahun ini karena adanya kekhawatiran gangguan pasokan dari kawasan itu. Dan yang jadi pertanyaan utama, kenapa perang yang terjadi di Timur Tengah ini bisa menguncang Indonesia? Jadi, karena Indonesia itu adalah negara importir energi. Jadi kita membeli energi atau minyak ini dari luar negara. Dan kita masih banyak membutuhkan minyak mentah dan produk energi dari luar negeri. Jadi, kalau harga minyak dunia naik, otomatis harga BBM dan energi di Indonesia ikut terpengaruh juga. Bahkan, para ekonom core Indonesia mengatakan, kalau pasokan minyak terganggu, maka harga minyak bisa tembus di atas $80 atau bahkan $100 Amerika Serikat per barelnya. Contoh nyatanya nih untuk kita adalah beberapa waktu lalu harga BBM non-subsidi di Indonesia ini sudah naik dari tanggal 1 Maret 2026, yaitu kemarin, dan ini adalah salah satu efek dari gejolak perang yang membuat harga energi global makin mahal. Dan kenaikan harga minyak global ini sering langsung loncat ke harga jual di SPBU lokal. Maka dampaknya tidak cuma di BBM saja. Ketika minyak mahal, maka biaya transportasinya juga ikut naik. Ongkos angkut barang dari pelabuhan ke kota-kota akan semakin meningkat, yang kemudian akan membuat harga barang tersebut pun menjadi ikut naik. Dan ini adalah efek ripple dari harga energi terhadap harga barang konsumen. Selain itu, perang makin rawan membuat inflasi di Indonesia semakin tinggi. Kalau minyak naik terus-menerus, maka biaya produksi pabrik dan harga komoditas akan naik. Dan tekanan inflasi ikut menambah, dan nilai rupiah bisa melemah lagi. Kajian akademik bahkan menunjukkan kalau geopolitical risks sering bikin nilai tukar rupiah ini bergejolak. Dari segi pasar finansial, perang sering membuat investor takut. Mereka cenderung menjual saham di negara berkembang dan pindah ke aset aman seperti dolar Amerika Serikat atau emas, yang akan membuat bursa saham Indonesia bisa turun sementara. Sentimen global yang negatif juga sering membuat indeks saham Asia ini sempat tertekan setiap adanya eskalasi perang. Dari segi komoditas emas sendiri ini menjadi salah satu yang naik ketika dunia sedang tidak pasti. Banyak investor membeli emas untuk melindungi dana mereka. Kenaikan harga emas bisa juga menjadi keuntungan untuk kalian yang mempunyai emas. Tapi untuk yang belum punya, bisa membuat emas kelihatan makin mahal. Dan pergerakan ini sudah terjadi di pasar global sejak konflik semakin memanas. Dalam konteks perdagangan, hubungan dagang Indonesia dengan Iran atau Israel memang kecil, tapi adanya gangguan di Selat Hormuz, yaitu jalur utama ekspor minyak global, bisa membuat biaya asuransi kapal semakin naik dan rantai pasok internasional akan semakin terganggu. Dan itu efeknya bisa jauh sampai ke kita, yaitu Indonesia. Selat Hormuz ini menjadi jalur
yang dilewati sekitar 20% total minyak dunia. Dan ini bikin pasokan energi global jadi sangat sensitif di masa konflik ini. Lalu, ada juga beban dari fiskal pemerintah nih. Kalau harga minyak tetap tinggi dan subsidi energi pemerintah bisa membengkak, berarti anggaran negara bisa tertekan, yang akhirnya berdampak ke skala pengeluaran lain seperti pembangunan atau bantuan sosial. Menteri Keuangan pernah bilang, kalau kenaikan harga minyak global ini langsung bikin angka minyak naik sebanyak 8%. Dan ujung-ujungnya, dampak sosial ekonomi juga terlihat di sentimen masyarakat. Harga minyak dan BBM yang semakin naik membuat biaya hidup makin berat, khususnya untuk masyarakat yang berpendapatan rendah. Inflasi yang merambat di komoditas pokok juga bisa membuat daya beli turun. Dan ini bukan sekedar rumor, ini adalah realita saat energi menjadi mahal. Kita juga bisa melihat dari sisi jangka panjang. Kalau perang terus berkepanjangan, biaya impor energi ini akan makin tinggi dan kurs rupiah bisa terus ditekan karena arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan adanya ketidakpastian global, sering membuat tekanan di pasar. Jadi kesimpulannya, perang ini bukan hal yang jauh dari kita. Meski kita jauh dari medan perang, tapi efek ekonominya, efek harga minyak, inflasi, nilai tukar, dan pasar finansial Indonesia bisa terlangsung di negara kita. Jadi, penting untuk kita tetap update. Nggak cuma soal berita perang itu sendiri, tapi juga soal bagaimana dampaknya ke ekonomi Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.